Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rifatul Hasanah. Saya guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Darul Arqam Sukatani, Bekasi. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022 dengan materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, subtema hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa mulai.
Hadir Bu. Bagas, Hadir Bu. Bayu, Hadir Bu. Dela, Hadir Bu. Indriana, Hadir Bu. Nabila. Hadir Bu. Alhamdulillah kondisi kelas sudah bersih, posisi duduk kalian juga sudah rapi ya, luar biasa. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan minggu lalu? Hadir Bu. Oke, silakan Jahari. Quran surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pezina. Quran surat An-Nur ayat 2 hukuman bagi pezina, betul? Betul. Oke, betul ya. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pezina muhson dan bagaimana hukumannya? Ya Bu. Oke, silakan Agis. Pezina muhson adalah seseorang yang sudah menikah dan hukumnya dirajam atau dilempari batu. Oke, betul? Betul. Oke, betul ya. Ya, selanjutnya ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pezina ghairu muhson dan bagaimana hukumannya? Saya Bu. Oke, silakan. Pezina ghairu muhson adalah seseorang yang belum menikah dan hukumnya 100 kali cambukan dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Betul? Betul. Oke, betul ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan zina? Saya Bu. Oke, silakan Saskia. Hubungan lawan jenis yang bukan lawannya. Betul? Oke, zina itu adalah hubungan lawan jenis yang bukan Lawannya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Siapa yang tahu apa sih yang disebut orang beriman itu? Saya Bu. Oke, silakan. Orang yang beriman adalah orang yang menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya dan memiliki iman yang kuat di dalam hatinya. Oke, betul? Betul. Oke, ya. Mengapa Ibu menanyakan pengertian dari zina kemudian orang yang beriman? Karena materi kita pada hari ini adalah tentang hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah tentang orang yang berzina itu dikatakan tidak beriman. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat membaca hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dengan benar dan fasih. Kemudian kalian dapat menerjemahkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dengan benar. Kemudian kalian dapat menjelaskan dan juga menyimpulkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dengan tepat. Yang terakhir kalian dapat menghafal hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dengan lancar dan fasih. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Pada kegiatan hari ini kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Sesuai kelompok pada pertemuan minggu lalu, kalian akan berdiskusi, mencari dan memecahkan permasalahan yang ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Oke, sebelum memasuki kegiatan inti, Ibu akan mengadakan ice breaking dulu ya, supaya kalian konsentrasi. Ya, coba ikuti arahan Ibu ya, ikuti instruksi dari Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sekarang kalian coba konsentrasi lagi ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu memasuki pembahasan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ya, ada yang bisa membacakan hadis beserta terjemahnya? Saya Bu. Hadis Abi Hurairah an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni
yazni wa huwa mu'min wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, tidak akan berzina seorang pelaku di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Oke, terima kasih kepada Agis yang sudah membacakan hadis beserta terjemahnya. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak ya video ini dengan baik. Dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, pada kali ini kita akan belajar tentang hadis yang berkaitan serta contoh perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Simak sampai habis video ini ya. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan hadis Nabi Muhammad terkait hal ini, mari kita baca dengan baik dan benar hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Haddatsana Sa'id bin Ufayl qala haddatsani Lais haddatsana Uqayl an Ibn Shihab an Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun wa zada fi riwayati wa la yantahibu batai yarfa'un nasu ilaihi fiha absharahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufayl dari Al-Lais, dari Uqayl, dari Ibnu Shihab, dari Abu Bakr, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan hadis. Pada hadis ini dijelaskan bahwa keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Apabila imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda rayuan perbuatan dosa. Namun, bila imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, keimanan menjadi barometer perbuatan manusia. Pada hadis ini juga dijelaskan, jika keimanan manusia kuat, ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan, yaitu yang pertama, berzina, kedua, meminum minuman keras, yang ketiga, mencuri, yang keempat, merampas hak orang lain. Yang mana keempat hal tersebut termasuk dalam perbuatan keji. Perbuatan keji sendiri yaitu suatu perbuatan yang melampaui batas dalam keburukan, baik ucapannya maupun perbuatannya. Contoh perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang pertama adalah menutup aurat dan menjaga pandangan. Namun, jika melihat kehidupan masyarakat di sekitar, banyak kita jumpai di antaranya wanita keluar rumah dengan tidak mengenakan jilbab atau bahkan memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka. Begitu pula kaum pria, banyak di antara mereka yang tidak menutup aurat. Hal ini bisa menjadi pemicu awal niatan untuk melakukan perbuatan zina. Mendengarkan hal-hal buruk yang bisa mengundang hawa nafsu pun harus dihindari juga. Tidak menutup kemungkinan dalam bergaul di antara teman kalian pasti ada yang bercerita atau berbicara hal-hal yang buruk atau tidak senonoh. Banyak sekali lirik lagu yang isinya mengajak ke hal-hal buruk seperti rayu-rayuan, pacaran, perselingkuhan, dan sebagainya.
Jika hal-hal seperti ini diperdengarkan terus-menerus, hal-hal yang buruk itu seakan menjadi hal yang biasa dan biasanya bisa mengantarkan ke pelakunya untuk berhayal dan berangan-angan yang tidak baik. Ini yang berbahaya dan harus dihindari. Oleh sebab itu, dengarkanlah banyak hal yang bermanfaat dan yang akan dapat mengajak kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu pintar dalam memilih teman bergaul. Ada pepatah mengatakan bahwa jika ingin mengetahui kebiasaan seseorang, maka lihatlah dengan siapa saja dia sering bergaul. Pergaulan bebas bisa terjadi di mana saja. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Aturan dan etika harus tetap dijaga. Hal tersebut sebagai usaha untuk berhati-hati dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian video kali ini. Baik, setelah kalian menyimak bacaan hadis beserta terjemahnya, kemudian kalian sudah menyimak atau menyaksikan video tentang isi kandungan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Apakah ada permasalahan? Ya Bu, Ya, oke, silakan. perbuatan apa saja yang menyebabkan keimanan seorang mukmin tidak sempurna? Oke, Windy bisa diulang pertanyaannya? Perbuatan apa saja yang menyebabkan keimanan seorang mukmin tidak sempurna? Oke, ada lagi? Ya Bu, Oke, Bagas, silakan. kenapa ketika berzina seseorang bisa dikatakan tidak beriman? Ya, ada lagi? Ya Bu, Ya, silakan Rio. hal-hal apa saja yang bisa memicu seseorang melakukan perbuatan zina? Oke, ada lagi? Ya Bu, Oke, Rio, silakan. hal-hal apa saja yang bisa memicu seseorang melakukan perbuatan zina? Oke, ada lagi? Ya Bu, Ya, silakan. bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan jijik? Oke, Gihari bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan jijik? Oke, terdapat 4 permasalahan di dalam kandungan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, ya. Maka dari itu, kalian silakan duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Kalian berdiskusi mencari jawaban ya dari permasalahan yang ada. Kalian bisa cari jawabannya dari berbagai sumber. Bisa dari internet ataupun dari buku pelajaran ya. Silakan.
Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Ya, silakan. Perbuatan yang menyebabkan keimanan seorang mukmin tidak sempurna adalah: 1. Berzina, 2. Mencuri, 3. Meminum minuman keras, 4. Merampas hak orang lain. Oke, berikut kelompok 1. Ya, selanjutnya kepada kelompok 2, silakan. Ketika berzina, seseorang bisa dikatakan tidak beriman karena keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka tidak akan tergoda oleh godaan perbuatan dosa. Namun jika imannya lemah, maka akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3, ya, silakan. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji adalah dengan cara meningkatkan keimanan dan takwa. Karenanya pendidikan agama menjadi sangat penting dan juga peran orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama yang kuat. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 4, ya, silakan. Hal-hal yang bisa memicu seseorang melakukan perbuatan zina adalah: 1. Melihat aurat, 2. Mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu, 3. Pergaulan bebas lelaki dan perempuan, 4. Perbuatan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau pacaran. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih kepada masing-masing perwakilan kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Sekarang kalian kerjakan soal yang ada di LKS. Kalian buka halaman 32. Di situ ada soal esai nomor 1 sampai 5, ya. Kalian
ya Bu. Ya, silakan. Keimanan menjadi barometer perbuatan manusia. Jika keimanan seorang itu kuat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi, jika keimanan seorang itu lemah, maka ia akan mudah tergoda oleh perbuatan dosa seperti berzina, mencuri, meminum minuman keras, dan merampas hak orang lain.